Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah dimanapun berada, kita masih diberi Allah umur panjang, kesehatan. Maka kita jaga, khusus di saat menebarnya virus corona ini, kita jaga dengan tetap di rumah. Kalau terpaksa mesti keluar rumah mencari nafkah, maka tetap berusaha ikuti petunjuk dokter. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau diberikan suatu perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi dalam masalah kesehatan, ya kita ikut anjuran dokter, sahabat-sahabat kita, jamaah kita. Kemudian kalau kena juga, di situ mesti ada keyakinan. La ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Berkumpul seluruh orang di dunia ini mau memudaratkanmu, tidak akan terjadi kalau bukan karena memang sudah takdir Allah. Jadi ada langkah sebelum terjadi, dan kalau sudah terjadi, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya dalam bentuk yang nyata, sudah kami tulis dalam buku perencanaan kitab Lauhul Mahfuz. Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu semua dijelaskan Allah supaya kita tidak putus asa terhadap yang sudah terjadi dan tidak bangga kepada apa yang sedang kita alami. Kalau terjadi, kita tidak putus asa karena itu sudah takdir suratan, diterima dengan ridha. Banyak orang menyebutnya ikhlas, yang tepat adalah ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang belum selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana niat sholat tahiyatul masjid di musalla. Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tidak ada Jumatnya, masjid. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami. Jadi dalam Islam cuma ada 2 saja, masjid dan masjid jami. Tapi di tempat kita menjadi tempat yang sholat 5 waktu saja, tidak ada Jumatnya, disebut juga dengan surau langgar musolla. Itu sebenarnya istilah di tempat kita saja, surau langgar musola. Maka kalau kita masuk di surau, di langgar, di musola, niatnya tetap tahiyatul masjid. Karena dalam fikih istilah cuma ada 2, masjid dan masjid jami. Maka kita tetap sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau, tahiyatul langgar atau tahiyatul musola. Tetap tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menikah, tapi saya rasa belum siap secara finansial. Mengingat biaya nikah sekarang mahal. Belum lagi resepsi. Bagaimana solusinya? Ada seorang anak muda yang mau menikah. Ada keluarga perempuan yang terdiri dari wali. Ada masyarakat. Ini ketiga ini mesti faham. Kalau yang faham hanya si laki-laki, diajarkan bahwa perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Tapi si wali perempuan nggak ngerti, nah, ini timpang. Dan masyarakat sudah membuat tuntutan, mesti ada keyboard tunggalnya, mesti ada pestanya, mesti di hotel, mesti mewah, mesti ada karangan bunga 1 kilometer. Jadi mesti difahamkan ini 3 unsur ini, laki-laki, perempuan beserta walinya, dan masyarakat. Bahwa pernikahan dalam Islam itu simpel saja. Seorang laki-laki yang baik datang kepada wali si perempuan, maka kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anak perempuanmu atau perempuan yang kau perwalikan, fazawwijuhu, nikahkan dengan dia. Syaratnya 2, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Dia tidak punya uang, iyakunu fuqara aghnihimullah. Kalau dia fakir, miskin, susah, Allah akan kasih dia rezeki. Di mana letak imanmu? Di mana letak akidahmu? Untuk awal-awal ini kamu saya kasih modal dulu
tapi dengan tetap berusaha. Karena dia punya dua modal. Yang pertama agama, yang kedua akhlak. Si laki-laki pula memilih perempuan, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, limaliha karena anak orang kaya, wali hasabiha karena keturunan alim ulama, bangsawan, wali jamaliha karena cantiknya. Jangan kau pandang yang 3 ini, pandang yang keempat, fasfar bidzatid din. Pandanglah karena agamanya, taribat siadaka, maka kau akan selamat. Jadi Nabi sudah atur itu, yang 2 ini sudah diselamatkan. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri selamatan walaupun hanya memotong seekor kambing. Makna seekor kambing itu, kalau orang Arab seekor kambing itu ngumpul 10 orang. Itu seekor kambing. Kalau ayam 2 orang atau 1 orang. Begitu porsi makannya. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing, walaupun yang datang hanya 10 orang. Artinya kecil. A'linu hadzal nikah. Nikah jangan diam-diam tapi umumkan, iklankan. Waja'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid kalau dibuat akad di masjid pasti orang banyak tahu, masjid terbuka, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, orang tahu. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Pukul gendang hadrah salawatan supaya untuk hiburan. Gendang ini dipukul biasanya Id, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan ketika perayaan diantaranya walimah nikah. Jadi simpel sederhana. Wali yang punya anak gadis melihat laki-laki itu agama dan akhlaknya, laki-laki juga melihat perempuan itu karena agamanya, berkumpul mereka, masyarakat juga datang mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, selesai. Nah, sekarang nih orang Islam sendiri nggak ngerti ajaran agamanya. Akhirnya terkendala masalah duit, lalu kemudian tuntutan mahar yang begitu besar. Di samping itu masyarakat mesti harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Yang lebih parahnya lagi ngutang. Setelah itu baru dia pusing 7 keliling untuk membayar hutang. Pernikahan yang mestinya sakinah, tapi justru memikirkan hutang piutang. Karena hidupnya pun na'udzubillah. Kembali ke ajaran Islam. Tidak ada solusi lain hidup ini kecuali kembali ke ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu Ika Andriani. Apa boleh memberikan reward hadiah kepada anak setiap kita menyuruhnya melakukan ibadah seperti ngaji, puasa, sholat? Nanti kalau kamu bisa ngaji, kalau ikroknya hatam, naik ke baca Quran, mama belikan jubah. Bagus. Nanti ketika dia pakai jubah, dipakainya sholat Jumat. Kalau dia perempuan, diberikan jilbab bagus dari Turki, cantik. Bagus. Berkasih sayang. Ajaran Islam. Bagaimana cara orang berkasih sayang? Diajarkan Nabi, afsyus salam, tebarkan salam. Tut'imut ta'am, beri makanan. Tahadu, memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Ya, jadi memberikan hadiah, reward itu baik sekali. Hadiah dalam bentuk materi atau dalam bentuk kasih sayang, bagus. Tapi hadiah-hadiah yang mendidik. Adapun hadiah gadget, hadiah motor, hadiah mobil, itu sama seperti memberikan pisau kepada anak kecil umur 5 tahun. Itu akan memotong urat nadinya. Dia akan jadi pembalap, jadi geng motor, dia akan main game online, PlayStation, judi online, na'udzubillah. Jadi kalau pun mau memberi reward, hadiah mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mohon izin, bagaimana cara mengetahui jodoh kita tertulis di Lauhil Mahfuz? Apa ciri-cirinya? Lauhil Mahfuz itu Nabi SAW pada peristiwa, kebetulan kita di bulan Rajab, sudah lewat 27 Rajab.
Nabi ketika Isra Mi'raj itu dia mendengar sarifal aqlam. Bergesernya pena di papan. Papan tempat menulis itu namanya lauh. Papan yang dijaga oleh malaikat namanya lauh mahfuz. Kalau pena digeserkan di papan itu, coba ambil kapur tulis, geserkan di papan tulis, terdengar suara krip. Sarifal aqlam. Nabi Muhammad SAW sampai ke situ. Dia mendengar suara gesekan pena di lauhil mahfuz. Ini pertanyaannya, ini berarti dia mau Isra Mi'raj. Dia mau nengok di lauhil mahfuz itu nama siapa yang tertulis di situ. Jadi itu Nabi Muhammad SAW itu yang punya cerita. Kita hanya berusaha saja. Nabi pun kalau tidak diberitahu Allah tentang yang gaib, dia tidak tahu. Oleh sebab itu, innama qul, katakan ya Muhammad SAW, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia biasa seperti kamu, yuha ilayya. Biasanya aku dapat wahyu. Kita enggak dapat wahyu. Nah, oleh sebab itu kita hanya berusaha, kalau suka karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena kebaikannya, maka ya dia sampaikan. Dia sampaikan bahwa dia mau menikah. Ta'aruf, habis itu khitbah, habis itu akad. Bahwa orang yang beriman itu ada firasat, ya ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia bisa memandang karena ada cahaya dari Allah SWT. Karena ibadahnya baik, khusyuknya baik. Minta pendapat orang. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Tanya siapa yang pengalamannya lebih banyak, orang tua, tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat. Itulah usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari Nani Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat anak kita gemar suka pada Quran, sementara anak SMP itu sedang menuju masa puber, lebih mengidolakan tokoh atau musik barat? Dia hidupnya di mana? 2. Rumah, sekolah. Di sekolah dia berapa jam? Dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, full day. 1, 2, 3, 4. Maka di 8 jam itu buat dia di sekolah yang mengutamakan Al-Quran. Bohong besar membuat anak SMP, SMA, SD cinta Quran kalau di sekolahnya sekuler, liberal. Tidak ada pendidikan Quran. Masuk pagi baca Quran dulu. Kemudian ada hafalan tasmi', hafalan Quran ke guru. Di mikrofon sekolahnya juga suara-suara MP3 Al-Quran. 8 jam itu dia Quran. Tontonan di kantinnya juga qori-qori internasional. Teman-temannya juga sibuk. Kamu sudah hafal berapa juz? Kamu sudah. Itu yang pertama, hafalan Al-Quran. 8 jam. Pulang dia ke rumah. Jam berapa dia pulang? Jam 4, jam 5 sampai rumah. 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 dia sudah tidur. 5 jam itu juga dia mesti Quran. Maka kalau di sekolahnya sudah sekolah yang mengutamakan Quran, sekolah Islamik, full day, Islam terpadu, pokoknya sekolah Islam. Sampai di rumah, jangan hancurkan bangunan yang sudah dibangun oleh guru di sekolah tadi. Jangan sampai di rumah dihidupkan musik-musik barat yang menjauhkan dia dari Al-Quran. Sampai di rumah juga dia melihat itu. Betul dia masih muda, mungkin dia curi-curi dikit dari YouTube, tapi ada pengawasan orang tua. Kalau yang dua ini dijaga, di sekolah dijaga oleh guru, di rumah dijaga orang tua, teman-temannya juga bisa dikontrol, insya Allah selamat. Tapi kalau sekolahnya tidak mengedepankan Quran, di rumah tidak ada pengawasan, bapaknya sibuk, ibunya pula wanita karir, dia berteman dengan orang yang tidak jelas akhlak pendidikan agama, kiamat sudah dekat. Nauzubillah. Mari perbaiki kembali pendidikan anak-anak kita. 3. Sekolah, rumah, pergaulan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana solusi? Saya mau datang ke rumah seorang akhwat untuk menyampaikan niat baik, ingin melamarnya. Tapi saya takut ditolak. Gimana solusinya Pak Ustadz? Jangan datang sendiri. Bawalah orang yang disegani oleh keluarganya. Cari informasi, kira-kira ayahnya, bapaknya suka pengajian. Bawalah, minta pendapat ustadz, guru mengaji, imam masjid, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang yang dikenal baik. Rekomendasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, carilah perantara. Kepada Allah saja pun kita tidak ujuk-ujuk langsung, tapi ada wasilah. Wasilahnya apa? Amal soleh. Wasilah kita kepada Allah itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bapak si perempuan tadi, siapa wasilahnya? Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, ini dibawa, merekomendasikan. Karena orang tidak kenal, al-insan a'da'u ma jahilu. Orang pasti akan memusuhi yang tidak dia kenal. Pokoknya kalau nggak kenal, bawaannya musuh. Tapi begitu kenal, siapa ini? Ini orang baik Pak Haji. Alhamdulillah, silaturahim. Kalau baik, Allah mudahkan jalan. Minta kepada Allah, ya Allah kalau ini baik, mudahkan jalan. Tapi kalau ini tidak baik bagi agama saya, bagi dunia saya, bagi keluarga saya, maka jauhkan. Minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini. Bagaimana menghadapi anak yang suka marah-marah? Maka komunikasi yang paling dekat dengan seorang anak adalah ibu. Karena ibu yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Anak itu adalah bagian dari tubuh ibu. Keluar dari tubuhmu, keluar dari dalam badan. Bayangkan itu hebatnya hubungan ibu dengan anak. Setelah itu dia pun tidak bisa hidup tanpa ibu. 2 tahun dia dari cairan tubuh si ibu, air susu ibu. Makanya kontak jantungnya. Seringkali ketika seorang ibu di rumah tiba-tiba saja teringat dia dengan anak. Apakah ada sesuatu peristiwa yang terjadi di sekolah, di tanah lapang, di jalan raya. Oleh sebab itu hubungan ibu mesti dijaga. Jadi kalau tiba-tiba saja anaknya marah-marah, ibu mesti tahu kenapa dia marah. Dari mana marah itu datang? Dari dalam hati. Lalu diungkapkan di lidah. Nah, ibu mesti tanya, speak up, ngomong, bicara. Kenapa kamu marah? Apa penyebabnya? Jadi ada memang orang yang tidak mau bicara, dia diam, dia simpan, maka ibu mesti bertanya, kenapa? Apa sebabnya? Diselesaikan. Apa masalahnya? Apa solusi? Dengan pandangan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz, baiknya seorang pelakor yang sudah taubat. Seorang pelakor yang sudah taubat atau penghibah yang membicarakan pelakor. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti tak berdosa. Jadi kalau ada pelakor dalam pertanyaan ini dalam kurung sudah dinikahi. Dia pelakor. Sudah dinikahi, sudah taubat, sudah pakai hijab, sudah ngaji. Dia tak berdosa, kama la dzambalah. Sementara yang membicarakan ini orang ngaji, dia sedang buat dosa baru. Jadi kamu nggak dapat apa-apa. Orang sudah baik. Oh itu dulu penjahat itu pelakor, sekarang aja udah taubat. Iya dia udah taubat sekarang. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Masalah masa lalu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman syaghalahu aibuhu an ayyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya sehingga dia lupa membicarakan aib cacat orang lain. Yang dia pikirkan bagaimana mata saya, bagaimana telinga saya, bagaimana pikiran saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana sholat saya, bagaimana bacaan Quran saya, bagaimana tahajud saya, bagaimana nanti saya menghadap Allah, bagaimana nanti saya mati sakaratul maut, saya dapat su'ul khatimah atau husnul khatimah.
Bagaimana nanti saya pertanyaan mungkar nakir, bagaimana saya dikubur itu selamat atau tidak dari azab kubur, bagaimana bangkit daripada mahsyar, apakah saya dapat naungan atau tidak. Itu yang perlu kita pikirkan. Kan kita pikirkan itu dia dulu pelakor kok bisa nikah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doanya. Ibu saya sedang sakit dirawat di ruang ICU. Doa-doa para jamaah yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tashfi mardana wa tarham mautana. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, sembuhkan saudara kami. Bagi yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, berikan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, perbuatan keji dan munkar. Doa apa saja yang disunnahkan Rasulullah SAW saat mendoakan orang yang sakit? A'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. A'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Aku mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah melindungimu min kulli syaitani wa hammatin, dari syaitan dan segala yang mengganggu, wa min kulli ainin lammah, dari penyakit yang disebabkan oleh mata, penyakit ain yang menyusahkan, yang menyulitkan, yang mencekam, yang mencela, yang merusak, yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Mulia, Rabbil Arsyil Azim, wa Rabb, pemilik arsy yang agung mulia. Ayyashfiyak, Allah Ta'ala menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya rahimin. Kesembuhan yang segera tidak akan kumat untuk selamanya. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bacakan doa-doa itu kepada saudara kita yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abu Bakar. Bagaimana caranya membangkitkan ekonomi umat sementara banyaknya supermarket di tengah kita? Pertama, mesti difahami bahwa ekonomi bagian dari ajaran Islam. Jangan Islam agama ekonomi, enggak, agama ekonomi. Makanya dalam Islam diajarkan antada awarasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu ahli warismu dalam keadaan mampu secara finansial ekonomi, khairun, lebih baik, min antada alahum allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada orang. Jangan sampai meninggalkan generasi yang miskin susah melarat. Makanya mencari rezeki tapi yang halalan thayyibah. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kalau dia mati dia akan bersama para nabi, bersama syuhada, orang yang mati syahid, bersama orang-orang saleh. Itu ditanamkan dalam diri. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah salat, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi. Allah wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah SWT. Tapi orientasinya bukan dunia oriented. Kalau sudah dapat duit untuk apa? Bangun sekolah, pesantren, tahfiz, gratis, anak yatim, fakir miskin, du'afa, untuk dakwah. Orientasinya untuk akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Nah, dunia balaghun ilal akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Ini yang pertama. Setelah difahami bahwa ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam, baru yang kedua, tanya kepada ahlinya. Kita punya tuh bisnismen, ikatan pengusaha muslim, ikatan para usahawan muslim. Nah, buat pelatihan. Hobinya apa? Ternak ikan, ternak ayam, ternak puyuh, cocok tanam, kebun sawit, kebun karet, kebun vanila, kebun cengkeh, kulit manis, banyak. Tanamkan bahwa bagian dari Islam ekonomi. Yang kedua, tanya kepada ahli, dan ada support dari pemerintah. Maka kalau pemerintah mensupport ini, maka akan ada pelatihan-pelatihan, akan ada
Makanya di antara doa kita minta pada pemimpin yang adil supaya dia perhatikan ekonomi umat. Kalau ada orang yang lesu, yang susah dililit hutang, Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku dari lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Jauhkan aku dari pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Itu sebenarnya doa membangkitkan semangat untuk bangkit, ada semangat. Banyak modal kalau tak ada semangat bangkit, habis modal. Banyak tanah kalau tak ada semangat, tanah itu dijual untuk makan. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang bisa cepat hafal Quran dan hadis? Sebetulnya otak kita itu menangkap informasi itu berawal pertama dari titik. Pertama kali titik. Kemudian ketika dibaca 2 kali titik. Dibaca 3 kali titik. Dibaca titik mulai nyambung. Dibaca atau didengar mulai nyambung. Habis itu mulai nyambung tapi belum nyambung masih kelihatan putus. Habis itu mulai nyambung, mulai hitam. Habis itu maka sebenarnya kita enggak pernah ngafal. Mana pernah kita menghafal Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kita sebenarnya enggak ngafal. Terus karena sering mendengar. Makanya kalau ada dalam riwayat para ulama hafal Quran umur 9 tahun, hafal karena sering mendengar. Sering dengar. Makanya perlunya generasi kita ini, apalagi kita sekarang banyak MP3. Makanya mestinya di kendaraan, bapak-bapak yang punya kemampuan ekonomi baik, dari rumah ke kantor, ngantar anak sekolah, dari rumah ke kampus, itu mestinya yang didengar MP3 Al-Quran. Radionya juga radio Quran. Di rumah juga yang didengarkan, apalagi sekarang ada parabola, TV kabel, live dari Masjidil Haram. Quran, itu untuk membantu kepala kita. Ibu hamil juga yang didengar Quran. Saat mau membaca juga sholawat, zikir, doa Quran. Sehingga menjadi generasi Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid kelas 7. Ibu Hafsah binti Umar. Bagaimana cara mendidik anak di luar jam pelajaran? Karena anak kalau sudah di luar jam susah untuk diajari. Dia sudah belajar di kelas, lihat buku, lihat papan tulis 8 jam. Boring, bosan, muak dia. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dia sudah 8 jam di dalam dinding dengan teman terus. Nah, sekarang dia mau yang santai. Jadi kalau ibu sebagai wali murid, ketika dia pulang juga memposisikan dia di kelas lagi di rumah, itu bisa stres dia. Jadi tentu dengan gaya yang lain. Mungkin di taman, mungkin di jalan, mungkin di dapur, mungkin di ruang tamu, tapi tetap dalam proses pendidikan. Makanya kalau tontonannya jadi tuntunan. Kalau YouTube juga channel-channel yang menggiring, membimbing, mengarahkan kepada kajian-kajian. Tentu sesuai dengan usia dia. Itu banyak sekali channel di YouTube bagaimana anak kecil baca Quran, bagaimana animasi yang sejarah Islam. Itu jadi tidak formal seperti kelas 24 jam. Tapi proses pendidikan belajar berlanjut. Jadi ketika jam 5, jam 6, apakah itu sambil olahraga atau sambil nonton? Habis itu dia dibawa ke masjid, sholat berjamaah. Dari maghrib, khusus di zaman musim corona ini lebih banyak duduk di rumah.
Dari maghrib ke isya duduk baca Quran, bapaknya, ibunya suruh baca Quran. Habis itu mendengarkan streaming, menonton bersama di channel televisi, di channel YouTube. Itu jadi banyak cara sekarang. Atau dia disuruh kultum, direkam, habis itu kultum dia ditonton bersama, semi bermain. Tapi itu tak mendidik. Metode, ibu-ibu lebih mengerti metode. Karena berapa banyak anak yang tidak mau makan, guru itu tidak tahu cara bagaimana membuat anak ini makan. Bapak pun tidak tahu bagaimana cara membuat anak makan. Tapi ibu bisa membuat dia makan. Substansinya makan. Tapi bagaimana dia mau makan, nah itu adalah metode dari seorang ibu yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengqadha salat yang sudah tinggal dan diwajibkan mengqadha salat sunat? Wajib mengqadha yang sudah tinggal dulu. Mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. 4 mazhab sepakat wajib mengqadha, mengganti salat yang tinggal dulu. Teknis cara pelaksanaannya, setelah selesai salat fardu terus salat qadha. Subuh besok, habis salat subuh, qadha. Dalam hati niatnya, Allahu Akbar. Kalau mau dilafazkan, usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Habis salat zuhur gitu lagi. Berapa lama? Sebanyak berapa lama dulu salat itu ditinggalkan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang dapat menebus salat itu kecuali salat itu sendiri. Sepakat 4 mazhab. Atau cukup salat sunat taubat saja. Salat sunat taubat tidak bisa menghapus salat-salat yang di. Salat sunat taubat tidak bisa menghapus puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengqadha puasa. Puasa lebih berat karena ahli waris wajib mengqadhakan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Zulkarnain Ritonga. Saya suka sekali dengan peci Ustaz. Oh, Masya Allah. Suka itu tidak bisa dipaksa. Kita ada sesuatu yang bisa dipaksa atau tidak. Contohnya sholat. Sholat itu orang bisa dipaksa. Kamu mesti sholat. Sholat. Makanya muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul dia ketika 10 tahun. Sholat atau tidak sholat. Tapi cinta atau tidak cinta, suka atau tidak suka, itu tak bisa dipaksa. Makanya yang diatur dalam Islam itu adalah perbuatan yang bisa dipaksa. Adapun perbuatan yang tak bisa dipaksa tidak diatur oleh Islam. Perbuatan hati. Saya cinta peci Ustaz. Itu berarti tidak bisa dipaksa, itu kemauan dia. Maksudnya itu saya minta peci Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kita menjawab pertanyaan yang lama-lama, tidak sedang live. Dipanjangkan Allah umur kita berjumpa. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari Rizqullah Hazri Siregar. Ustadz, bagaimana cara menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan guru? Kelas 7. Tentu orang tua yang sangat beruntung punya anak. Rizqullah. Rizqullah, rezeki dari Allah. Siregar. Punya anak kelas 7 berpikir bagaimana berbakti pada orang tua. Sekarang ada sarjana, sudah menikah, punya istri, punya anak, tidak pernah berpikir bagaimana berbakti pada orang tua. Nah, ini kan luar biasa. Gurunya berhasil, orang tuanya berhasil. Sesuai dengan usia. Jadi kalau untuk anak kelas 7 cukup, kalau sudah jam 6 sore, waktu Indonesia bagian barat, pakailah baju koko nak.
pakailah peci, pakailah sarung, pergilah ke surau, ke musola. Kalau kebetulan ada wabah corona, cukup engkau duduk baca Quran. Kalau belum Quran, baca Iqra. Duduk tunggu azan maghrib. Orang tuamu melihat itu sudah cukup bahagia, senang. Nanti dia akan cerita ke gurumu, Bu, terima kasih ya, anak saya sekarang sudah pandai sholat loh. Padahal saya sibuk cari nafkah, nggak sempat ngajarin anak saya. Maka gurumu juga itu lebih besar daripada guru. Tidak bisa dibayar, guru tidak bisa digaji. Karena bapak ibu wali murid tidak pernah menggaji guru. Mereka bukan karyawan. Mereka adalah orang yang menolongmu, menyelamatkan anakmu dari neraka jahanam. Maka perlakukanlah mereka sebagai sahabat yang menolong, mendidik, menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Subuh bangunlah cepat, mandi, pakai kain sarung, sholat. Habis mandi, jemurkan andukmu ke tempat jemuran. Jangan letakkan di atas tempat tidur. Itu sudah menyenangkan hati orang tua. Habis ujian, tunjukkan nilai. Itu sudah menyenangkan hati orang tua. Bergaul dengan kawan-kawan sahabat-sahabat yang baik, sudah menyenangkan hati orang tua. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti kalau sudah berhasil, sudah sarjana, sudah kerja, barulah senangkan hatinya dengan materi, dengan uang. Membelikan makanan, pakaian, kendaraan. Walaupun mereka tidak pernah minta itu sebenarnya. Bagi mereka punya anak yang soleh, yang bisa berdoa di tengah malam, bermunajat kepada Allah sambil berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allah Rabbi habli minas salihin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, apakah mimpi dapat dipercaya? Mimpi 3. Pertama, ilham, dikirim oleh Allah melalui malaikat. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Makanya sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Qul huwallahu wa bil falaq wa bin nas, Al-Fatihah, tiup ke tapak tangan, hembus, sapukan ke muka, ke kepala, miring ke arah kanan. Ikuti sunnah-sunnah. Berwuduk dulu bagus. Apalagi sholat sunat witir sebelum tidur, baik, supaya jangan diganggu setan. Ada lagi mimpi yang ketiga, at-ghalsu ahlam, bunga-bunga tidur. Proses berpikir siang tidak selesai, terbawa, berlanjut di tengah malam. Bagaimana membedakan mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Mimpi yang menakutkan, mimpi tidak baik, maka ketika itu langsung baca ta'awuz, bertiup ke sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzu bikalimatillahi tammati, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lam. Ke arah sebelah kiri. Kalau mimpinya baik, mimpi ke Makkah, mimpi berjumpa ulama, mimpi melihat taman yang indah. Ada kitab khusus tentang takwil mimpi ditulis oleh Imam Ibnu Sirin, namanya Tafsir Ahlam. Takwil mimpi. Nasihati kami para remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Jangan pacaran. 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabitisamun, senyuman. Setelah senyuman, fakalamun, say hello, ngomong. Setelah kalam, fasalamun, salam. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Maka mundur ke belakang. Dari mana datangnya pertemuan? Karena ada janji. Dari mana datangnya janji? Karena ada salam. Dari mana datang salam? Karena ngomong. Dari mana ngomong? Karena senyum. Karena kalau orang nggak senyum nggak mungkin kita ngomong. Dari mana datang senyum? Karena mandang. Maka jangan mandang. Jaga pandangan. Ghaddul basar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang kematian. Saya pernah mimpi dibunuh orang yang tak saya kenali. Dalam Islam apa arti mimpi saya tersebut?
Apa ada ayat Quran atau hadis menjelaskan tentang mimpi itu? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku lihat dalam mimpiku tadi malam aku menyembelih lehermu. Mimpi membunuh itu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Mimpi Nabi Ibrahim dijawab oleh anaknya. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Itu anak Nabi Ibrahim. Anak kita belum tentu. Sekarang mimpinya, saya mimpi dibunuh orang. Kata Imam Ibnu Sirin dalam kitab Tafsir Ahlam Ta'wil Mimpi. Man syahida fi manamihi, siapa yang bermimpi melihat dalam mimpinya itu iddata ashkhasin yaqtuluhu, dia dibunuh oleh orang. Fahadha yadullu ala annahu sawfa yasilu ila makanatin kabiratin, menunjukkan bahwa dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Zata sultatin fil mujtama, punya kekuasaan di tengah masyarakat, kata Imam Ibnu Sirin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi yang caleg-caleg, jangan ngaku mimpi dibunuh orang. Saya mimpi dibunuh orang, nampaknya saya jadi nih Pak Ustaz. Bohong. Ra'sul dzunub al-kadzib. Induk dari segala dosa adalah bohong. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meningkatkan iman, takwa kepada Allah? Terkadang iman ini naik turun. Dari Muadi Sitorus. Sitorus ini istiqomah karena dia terus saja. Sitorus. Jadi Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim, al-imanu yazid wa yanqus. Iman terus bertambah dan ada yang kurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Berkumpul bersama orang taat dalam sebuah ketaatan, salat, zikir, baca Quran, di tempat majelis taat, iman nambah. Kapan dia berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan maksiat. Maka kalau punya grup WhatsApp, coba perhatikan grup. Ada berapa grup di handphone? 10 grup. Grup mana yang membuat kita taat? Grup mana yang membuat kita maksiat? Grup yang membuat maksiat, out, cabut, resign. Mau tidak mau, hidup singkat. Nggak tahu kita kapan mati. Di kantor, punya komunitas kawan-kawan yang pecinta, kalau ngumpul masyarakat, kalau ngumpul, kira-kira ustadz apa yang kita undang nanti kajian sore Kamis? Sore. Nanti kira-kira hari Sabtu, hari Ahad kita buat program tabligh akbar apa. Nanti subuh Ahad kita subuhan di masjid mana, dengan biker subuhan, dengan komunitas hijrah. Kalau membuat taat, lanjutkan. Kalau buat maksiat, stop. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati. Pak Ustadz, gimana cara mendidik anak di zaman modern ini dengan lingkungan gadget yang membawa pengaruh negatif, sedangkan anak sangat susah untuk dibatasi memegang gadget? Pertama, ibu jangan sampai tidak tahu password gadget anaknya. Tidak ada itu umur 18 tahun tulis di pintu, lalu kemudian dia berkata, excuse me, izinkan. Memang betul kita ngetuk pintu karena takut mungkin terbuka auratnya. Tapi kalau sampai dia punya privasi, boleh membawa pacarnya, saya sudah 18 tahun, terserah saya, jangan ikut, jangan masuk privasi saya, itu bukan pendidikan Islam. Itu orang barat punya kerja. Kita, man ala thalatha banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang islami, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati.
Dalam Islam pendidikan itu bukan 18 tahun, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi beri gadget, tapi gadget untuk komunikasi. Boleh ada tontonan, tapi sekaligus tuntunan. Channel YouTube apa yang kamu lihat? Siapa? Di sekolah juga, sekolahnya yang mengarahkan dia kepada akhlakul karimah, menutup aurat. Maka pilihlah sekolah, lihat kurikulumnya, berapa pelajaran agamanya, bagaimana guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya mengajak party, gurunya tidak berhijab, gurunya juga pacaran, gimana anak-anak kita? Seorang bapak tidak akan mungkin melepas istrinya yang sedang hamil ke bidan yang tidak jelas sekolahnya. Dia pasti akan cari bidan berijazah, karena dia takut nyawa istrinya melayang dan nyawa anaknya melayang. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa melepas pendidikan anaknya? Ini bukan nyawa, lebih daripada nyawa. Karena nyawa habis mati, selesai. Tapi ini bagaimana kehidupan dia setelah mati, di alam kubur, di alam yaumil ba'si, hari berbangkit, di titian siratal mustaqim, menuju surga Allah. Bagaimana dia lepaskan anaknya ke guru yang akidahnya tidak benar, tidak mendidik anak ke jalan Allah SWT. Padahal guru adalah digugu dan ditiru. Kenapa penekanan sekolah begitu penting? Karena anak lebih lama di sekolah daripada di rumah. Nanti setelah pulang ke rumah, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam itu kontrol orang tua. Selebihnya dia di luar. Maka kalau di sekolah tidak ketat, dia akan cabut, dia akan pergi ke mall, jilbab dia buka, dia masuk ke tas, dia ngelem. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika wanita sedang haid membaca ayat Quran tapi tidak memegang Quran? Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh puasa. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada pengecualian. Pertama, kalau dia seorang guru di sekolah, maka dia boleh mengajarkan ayat Quran dengan baca putus-putus. Besok ngajar di kelas ayatnya tentang puasa. Anak-anak, kita sedang merenung tafsir tadabbur ayat puasa. Ya, ikut ibu. Ya ayyuha, alladzina amanu, kutiba, alaikum, siam, boleh. Yang kedua, kalau dia hafal Quran. Hafal Quran, dia mesti ulang satu hari 2 juz. Kalau tidak ulang 2 juz, hafalannya hilang. Perempuan yang, berarti kalau dia masa menstruasi 7 hari tidak baca Quran, hilang 14 juz atau tidak lancar, maka dia boleh ulang hafalannya an zahri qalbin, bacanya dalam hati, diam aja, sedang mengulang hafalan. Begitu menurut mazhab Maliki. Wallahu a'lam bishawab. Izin mau nanya Ustaz, perjuangan untuk pemuda menurut Ustaz. Pertama, pemuda mesti membuat komunitas. Komunitas pemuda hijrah, komunitas mantan petato, komunitas jombloan sejati, komunitas bisnismen muda, komunitas hijabers, komunitas biker subuhan, komunitas pemuda, pokoknya komunitas. 2. Setelah komunitas, dan dengan komunitas ini dia punya grup. Besok kita ahad kemana, besok kita touring kemana, besok kita program tabligh akbar apa, besok. Nah, itu jadi dibuat semangat, nggak bisa sendirian. Yang kedua, setelah punya komunitas, istiqamah. Nah, makanya grup-grup itu yang tidak hadir sekian harus ada punishment, harus ada rule of the game, aturan. Yang melanggar harus ada hukuman. Setelah itu barulah
husnul khatimah. Jamaah, istiqamah, husnul khatimah. Sepaket. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, biasanya seorang laki-laki muslim memilih wanita solihah. Kalau saya tidak, saya justru ingin mendapatkan wanita yang biasa-biasa saja dan ingin membimbingnya. Tentu tidak sama semua orang. Ada seorang namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Tentu orang selevel dia, ulama besar. Kalau kita pernah mendengar ada namanya IIU, International Islamic University, 2 di dunia, 1 di Islamabad, 1 di Malaysia. Itu adalah ide dari Ismail Raji Al-Faruqi. Dia sama seperti adinda kita. Dia tidak mau nikah dengan perempuan biasa. Dia berdebat dengan orang Yahudi. Dia orang Palestina. Palestina dijajah Yahudi. Berdebat dia dengan perempuan Yahudi. Kalah perempuan itu, masuk Islam, nikah dengan. Tapi kalau tidak selevel Ismail Raji Al-Faruqi, cuman selevel Ismail pengurus masjid dekat rumah saya, jangan sampai 2 kali kerja. Karena kamu kerja cari nafkah, kerja cari makan, sampai rumah kerja lagi mendidik dia. Carilah perempuan yang santriwati, yang hafal Quran, yang mengerti, yang sabar, tidak ada duit sabar, sehingga bebanmu ringan. Tapi kalau selevel engkau dengan Ismail Raji Al-Faruqi, kau carilah Yahudi yang perlu berdebat, kau debat, kalah dia, menikah kau. Ukurlah iman, ukur ilmu, ukur kemampuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sama sholat fajar dengan sholat qabliyah subuh? Jawabannya bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Namanya raka'atal fajri, 2 rakaat fajar. Kenapa disebut fajar? Karena setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar itu apa maksudnya? Setelah terbit fajar shadiq. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang kedua kalau di Madinah, di Makkah. Maksudnya sudah masuk sholat subuh. 2 rakaat fajar itu maksudnya rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi kalau ada orang usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala, yaitu dia, atau usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Qabliyah subuh dengan 2 rakaat fajar podo sami mawon, sama. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai lembur, capek, lelah, letih, lesu, bangunnya jam 5.30, apakah langsung sholat subuh? Enggak, qabliyah subuh dulu. Walaupun terlambat, qabliyah subuh. Andai bangunnya jam 5, tapi masjid musola dekat rumah sudah qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Langsung ke masjid, sholat subuh berjamaah. Qabliyahnya kapan? Setelah sholat subuh, pulang ke rumah, qadha qabliyah. Sholat qabliyah subuh diqadha oleh Nabi SAW, diganti. Maka jangan pernah meninggalkan qabliyah subuh. Ustaz, saya bangun jam 8, apakah qabliyah juga? Ini mana ada sholat subuh jam 8. Tapi kenapa namanya qabliyah, jangan sampai tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana menuntut kajian yang Ustaz pelajari ketika ada orang sedang proses ngapal, namun ia juga sedang menaruh hati pada seorang ikhwan? Kemana-mana pertanyaannya. Bagaimana menurut kajian yang Ustadz pelajari ketika ada seorang sedang ngapal, maksudnya ada seorang perempuan sedang ngapal Quran, tapi sedang ngapal Quran itu dia juga sedang menaruh hati kepada seorang ikhwan. Jadi dia sambil nengok Quran, nengok ikhwan. Bainal Quran wal ikhwan.
Begitu juga ikhwan tersebut. Ikhwan itu juga suka sama dia. Lalu beliau berniat untuk menghalalkan saya. Oh, ikhwan tadi mau meminang dia. Dan tetap menyuruh saya untuk melanjutkan hafalan saya. Saya juga bersedia. Berarti kalian pacaran. Mana ada ikhwan pacaran sama akhwat? Kalau laki-laki tadi mau sama kamu, bukan kamu dihubunginya. Kalau dia mau sama kamu, dia datang pada walimu. Datang dia pada bapakmu. Pak, saya suka dengan anak bapak itu, dia hafal Quran. Saya mau punya istri hafal Quran, supaya anak-anak saya nanti juga hafal Quran. Saya mau makmum saya hafal Quran, supaya kalau imamnya salah, dia yang meluruskan, Pak. Gitu, bukan ke kamu, dia bilang, aku mau nikah sama kamu, hafal Quran. Tak betul. Setelah itu nanti bapakmu bertanya, itu ada tadi anak datang, katanya dia mau sama kamu. Tapi kamu hafal aja dulu, selesai hatam nanti baru nikah. Bagus. Mudah-mudahan dipertemukan Allah di majelis yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menurut pandangan Ustadz mengenai organisasi himpunan mahasiswa Islam? Apakah relevan dengan perjuangan Islam hari ini? Mudah saja ngecek. Kita kalau mau ngukur besi, ada orang bawa besi logam pakai detektor. Kalau ngukur jauh, kilometer. Kalau ngukur berat, kilogram. Kalau ngukur ini ormas, organisasi, partai, kelompok, majelis, benar nggak benar, ngukurnya mana? 3. Pertama, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, ibadahnya mesti sesuai menurut sunnah. Akidah dulu, setelah itu ibadah. Ketiga, berakhlakul karimah. Kalau ketua HMI, ADART-nya, pengurus-pengurusnya, anggotanya, akidahnya ahlus sunnah, ibadahnya sesuai sunnah, berakhlakul karimah, ikut, lanjutkan. Kalau tidak, perbaiki kalau sanggup dari dalam. Tak sanggup memperbaiki, cari lain yang sesuai dengan Islam. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kenapa Ustadz Somad jadi Ustadz? Ada orang mau jadi foto model, pergi ke Jakarta, gagal jadi foto model, coba-coba kultum, menari, terus jadi Ustadz. Nah, itu namanya mendadak Ustadz. Ada juga artis, pelawak, kemudian udah nggak ada undangan job, nggak bisa main sinetron, diundang nge-MC, menari, coba-coba jadi Ustadz. Itu namanya coba-coba Ustadz. Kalau saya enggak. Saya memang dipesankan oleh kakek saya dulu ke ibu saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum. Maka saya enggak pernah sekolah umum. SD Al-Wasliyah, Madrasah Sanawiyah Muallimin, Aliyah 3 kelas 1 Muallimin, kelas 1 Darul Arafah, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Habis itu S1 2 1 YIN enggak selesai, habis itu Al Azhar, S2 2 UKM University Kebangsaan Malaysia enggak selesai, habis itu Maroko, S3 Sudan Islamic Omdurman Islamic University. Jadi saya tidak pernah sekolah umum. Karena saya dipesankan mesti sekolah agama, mesti jadi ustaz. Makanya saya selalu sampaikan, saya sampai mati jadi ustaz. Selagi sehat, panjang umur, diberikan kesempatan jadi ustaz. Bisa jadi ustaz di stadion tabligh akbar. Bisa jadi ustaz di masjid khutbah. Nggak bisa karena corona, streaming. Kalau virus corona ini masuk juga ke YouTube, nulis buku. Nulis buku nggak boleh dicetak. Saya tulis saja, simpan. Nanti saya mati, anak saya Mizian Hazik mencetak. 20 tahun lagi dicetak.
Nah, jadi tidak ada berhenti hidup. Berhenti berarti mati. Dalam Islam tak boleh berhenti. Fa idza faragta fansab. Selesai satu aktivitas, lanjutkan aktivitasnya. Wa ila rabbika farghab. Engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapanmu kepada Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa. Yang tidak perlu sulit bagi Dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa boleh salat qadha jamaah dengan salat ada? Apa boleh salat qadha jamaah dengan salat adaan dan sebaliknya? Salat qadha itu dilaksanakan setelah salat berjamaah. Salat berjamaah zuhur besok, habis salat zuhur salat lagi sendiri qadha. Atau posisinya begini, antum salat berjamaah, selesai salat berjamaah, salam, antum berdiri mau qadha, tiba-tiba datang makmum dari belakang, melihat kan antum tamat pesantren, dia bilang, oh Ustaz, kita salat lagi, antum imam ya, makmumnya ada, imamnya qadha, boleh menurut mazhab Syafi'i. Imamnya ada, imamnya qadha, makmumnya ada, boleh. Atau sebaliknya, sudah salat orang berjamaah di masjid, kemudian masuk kloter kedua, datang bapak-bapak makmum di situ, dia lihat ada orang salat lagi, dia ikut lagi. Imamnya ada, makmumnya qadha, boleh juga. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan antara imam dengan makmum mesti sepaket. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi sedang salat berjamaah, selesai salat Nabi pulang ke rumah. Kemudian ada sahabat yang duduk di Masjid Nabawi. Tak berapa lama datang orang kampungnya. Sampai di masjid, dia mau sholat. Karena sahabat ini senior dekat dengan Nabi, dia suruh jadi imam. Sahabat itu sholat lagi sekali lagi. Sholat yang kedua itu sunat, makmumnya wajib. Itu dalil boleh berbeda sholat imam dengan sholat makmum. Imamnya wajib, imamnya sunat, makmumnya wajib. Mazhab Syafi'i. Maliki, Hanafi, Hambali tak boleh, mesti sepaket. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu yang ada tepuk bahu, masuk ke masjid kita tepuk bahu orang, sholat, selesai sholat dia kasih tahu, Pak, mohon maaf, saya tadi tahiyatul masjid gitu. Enggak apa-apa. Yang dalam mazhab Syafi'i enggak masalah imamnya tahiyatul masjid, makmumnya sholat zuhur, tinggal dia tambah 2 rakaat. Wallahu a'lam. Kertas terakhir, kita lanjutkan lagi besok sisanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana menikah dengan lelaki yang sudah punya anak. Duda berarti. Ana menikah dengan seorang lelaki yang sudah punya anak. Lalu anak itu dewasa, anak tirimu dewasa. Dan suami atau bapak anak itu meninggal. Suamimu meninggal. Sekarang tinggal anak itu. Apakah anak itu tetap mahram dengan ibu tirinya? Mahram mu'abbad. Mahram abadi sampai mati. Tak bisa dinikahinya ibu tirinya itu. Begitulah hebatnya Islam. Tak bisa orang menikah dengan ibu tirinya. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Menikah dia dengan perempuan. Perempuan ini janda, punya anak. Wa rawaibukum allati fi hujurikum allati dakhaltum bihidna. Kalau sempat kamu dukhul, berhubungan kelamin dengan ibunya, meninggal ibunya, haram menikahi anak. Begitulah Islam menjaga nasab, kehormatan, kemuliaan manusia. Makanya Islam datang menjaga 5. Hifzul din, menjaga agama. Hifzul aql, menjaga akal. Hifzul nafs, menjaga nyawa.
Hifzul ard, menjaga kehormatan. Hifzul mal, menjaga harta. Jadi kedatangan Islam itu ada tujuan. Terjagalah kehormatan, sehingga tidak sama manusia dengan binatang. Menjaga hewan-hewan tidak dimakan semuanya, sapu rata saja. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, yang menonton, menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah amal, banyak-banyak beristighfar, berzikir. Wa ma qala Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kita banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan salawat, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, an tadfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari kami segala malapetaka, bencana, bil khusus wabah corona ini. Selamatkan negeri kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.